Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 yang saleh dan salihah. Apa kabarnya kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, Bu Guru harap kalian selalu semangat belajar dan selalu ceria. Ayo kita belajar lagi. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Yadun diangkat, roksun ditundukkan. Membaca basmalah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Anak-anak, pada video pembelajaran ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Setelah video pembelajaran ini selesai, anak-anak bisa membaca buku tema 2 mulai halaman 107 sampai dengan 147. Ada 4 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang persiapan menulis permulaan. 2. Untuk mata pelajaran SPDP, kita akan belajar tentang karya 2 dimensi yang meliputi alat dan bahan untuk menggambar, menggambar dengan cara mencetak, dan kolase. 3. Untuk mata pelajaran PPKN, kita akan belajar keragaman gambar kegemaran anggota keluarga. 4. Untuk mata pelajaran matematika, kita akan belajar tentang bangun ruang, yaitu balok, kubus, tabung, dan juga bola. Perhatikan video ini sampai selesai ya, supaya anak-anak dapat memahami materi pelajaran. Sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai. Anak-anak, apakah kalian sudah mempraktekkan tata cara menulis yang benar? Pada tema 1, kita telah belajar tentang tata cara menulis yang benar. Ayo kita mengingatnya kembali. Saat menulis, kita harus duduk dengan posisi yang benar, yaitu dengan menegakkan punggung. Badan harus tegak agar badan tidak bungkuk. Letakkan kedua tangan di atas meja. Kita juga harus meletakkan buku di atas meja. Peganglah pensil dengan benar. Kemudian, kita mengatur jarak antara buku dengan mata. Jangan terlalu dekat ya. Mengatur jarak mata termasuk menjaga kesehatan. Kita juga harus memilih tempat yang terang saat menulis dan membaca. Anak-anak, tata cara menulis tadi juga bisa kita praktekkan saat kita menggambar. Apakah kalian suka menggambar? Gambar apa yang kalian sukai? Yuk kita mulai berlatih menggambar. Kita bisa mengawalinya dengan kegiatan mencoret di udara. Bisa juga dengan menggambar di punggung teman. Atau kita juga bisa menggambar di pasir. Nah, ada berbagai alat untuk menggambar. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Manakah alat yang akan kalian pilih untuk menggambar? Berbagai alat menggambar ini memiliki kegunaannya masing-masing. Untuk memberi warna, kita bisa menggunakan krayon, cat air, dan pensil warna. Sebagai alas gambar atau tempat kita menggambar, kita bisa menggunakan kanvas, buku gambar, dan kertas. Jika kita menggunakan cat air, jangan lupa untuk menggunakan palet atau tempat cat air, dan juga kuas. Kita juga bisa menggambar menggunakan spidol. Anak-anak, kita juga dapat menggambar dengan cara mencetak. Berikut ini adalah contoh gambar dengan cara mencetak. Mencetak dapat menggunakan bermacam alat dan bahan.
Misalnya, daun, telapak tangan, potongan buah, mainan, pelepah pisang, jari, atau alat mencetak lain yang dijual di pasaran. Pernahkah kalian menggambar dengan cara mencetak? Ayo kita perhatikan cara Benny menggambar dengan mencetak. Benny ingin mencetak jari tangan kirinya. Ia letakkan tangan kirinya di atas kertas. Benny memegang pensil dengan tangan kanan. Ia mencetaknya dengan pensil. Benny memulai dari arah ibu jari. Ia melanjutkan ke semua jari hingga kelingking. Anak-anak, kalian bisa meniru kegiatan Benny. Gambar jari anak-anak menjadi indah jika diwarnai. Tahukah kamu, warna itu dapat dicampur? Nah, campuran warna akan menghasilkan warna baru. Ada 3 warna primer atau warna dasar, yaitu merah, kuning, dan biru. Ayo berkreasi dengan mencampur warna. Warna merah dicampur dengan warna kuning akan menjadi warna oranye. Warna merah dicampur biru akan menjadi warna ungu. Warna biru dicampur kuning akan menjadi warna hijau. Hijau dicampur merah akan menjadi warna coklat. Hijau dicampur kuning akan menjadi warna hijau muda. Anak-anak bisa mencoba mencampur warna di rumah ya. Kalian bisa menggunakan krayon atau cat air. Anak-anak, selain dengan cara mencetak, gambar juga bisa dibuat dengan sobekan-sobekan kertas. Gambar yang dibuat dengan menempel sobekan-sobekan kertas disebut gambar kolase. Apakah kalian tahu cara membuat gambar kolase? Jika kalian ingin membuat gambar kolase, anak-anak membutuhkan kertas berwarna, juga pola gambar dan lem. Sobeklah kertas berwarna, lalu tempel pada pola gambar. Ikuti bentuk gambarnya. Anak-anak, gambar kesukaan setiap orang pasti berbeda. Seperti Udin dan keluarganya. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah. Terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Hari Minggu, Udin berkumpul bersama keluarga. Mereka menggambar bersama. Menggambar bersama sangat menyenangkan. Ayah menggambar pemandangan. Ibu menambahkan gambar bunga. Kakak mewarnainya dengan krayon. Udin senang menggambar bersama keluarga. Kebersamaan keluarga adalah anugerah. Meskipun gambar setiap anggota keluarga berbeda, kita harus tetap saling menghargai. Selain Udin, Lani juga senang menggambar. Ia sering berlatih bersama ayah dan ibu. Lani suka ikut lomba menggambar, di sekolah maupun di lingkungan rumah. Lani makin rapi menggambar. Ia semakin semangat berlatih. Ayah dan ibu selalu mendukung Lani. Anak-anak, benda-benda di sekitar kita memiliki banyak bentuk. Ada yang berbentuk balok, ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk tabung, ada juga yang berbentuk bola.
Inilah gambar bentuk-bentuk tersebut. Bentuk-bentuk ini disebut dengan bangun ruang. Bangun ruang merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Sekarang, ayo kita mengenal bentuk-bentuk bangun ruang. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini dinamakan bangun balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang ukuran dan bentuknya sama. Sisi yang berhadapan mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Sisi-sisi tersebut adalah sisi atas dan bawah, sisi muka dan belakang, serta sisi samping kiri dan kanan. Contoh benda-benda yang berbentuk balok adalah kardus pasta gigi, tempat tisu, kardus obat batuk, lemari, dan masih banyak lagi. Bisakah kalian menemukan benda-benda lain yang berbentuk balok? Bangun ruang yang kedua adalah kubus. Perhatikan gambar berikut. Bangun ini dinamakan kubus. Kubus adalah bangun ruang yang mempunyai 6 sisi dengan bentuk dan ukuran yang sama. Contoh benda-benda yang berbentuk kubus adalah dadu dan rubik. Bisakah kalian menemukan benda lain yang berbentuk kubus? Bangun ruang selanjutnya adalah tabung. Perhatikan gambar berikut. Bangun ini dinamakan tabung. Tabung adalah bentuk bangun ruang yang memiliki tutup dan alas. Tutup dan alas tabung berbentuk lingkaran. Tutup dan alas tabung mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Contoh benda-benda yang berbentuk tabung adalah gelas, botol minum, celengan, dan lain sebagainya. Bisakah kalian menemukan benda lain yang berbentuk tabung? Bangun ruang yang selanjutnya adalah bola. Bola berbentuk bulat tanpa sisi. Bola memiliki permukaan melengkung. Banyak benda di sekitar kita yang berbentuk bola. Contohnya, bola sepak, bola voli, bola kasti, bola pingpong, kelereng, globe, atau bola dunia, dan lain sebagainya. Bisakah kalian menemukan benda lain yang berbentuk bola? Anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita kali ini. Kita sudah belajar tentang persiapan menulis permulaan, karya 2 dimensi, yaitu menggambar dengan teknik cetak dan juga kolase. Kemudian keragaman gambar kesukaan anggota keluarga, dan juga bangun ruang. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa. Yadun diangkat, roksun ditundukkan. Membaca hamdalah beserta artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Tetap semangat belajar, tetap ceria. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.